Jika ingin lolos grup ACL2, Persib dilarang kalah saat jamu Bangkok. Persib Bandung tengah bersiap menjamu Bangkok United dalam laga terakhir ACL2, Rabu 10 Desember 2025. Pertandingan ini menjadi penting bagi Pangeran Biru karena klub dari Jawa Barat ini bisa tidak lolos dalam fase grup. Persib sejatinya sekarang berada di puncak klasemen grup G dengan raihan 10 poin dari 5 laga. Maung Bandung sukses melesatkan 10 gol dan kemasukan 6 gol. Gol paling banyak dicetak lawan Lion City Sailor dengan 4 gol. Meski berada di posisi pertama, nyatanya Persib belum dipastikan lolos. Poin yang sama dengan Bangkok United dan hanya terpaut 3 poin dari Lion City bisa membuat Persib terpeleset di laga akhir. 1 poin sebenarnya bisa memastikan Persib lolos sebagai juara grup dalam fase selanjutnya ACL2. Dengan raihan 11 poin, maka Persib tidak akan terkejar oleh Bangkok yang nilainya sama maupun Lion. Yang berbahaya adalah ketika Pangeran Biru kemudian kalah di kandang dan Lion City menang melawan Selangor, maka kedua tim bisa mendapatkan poin sama 10. Persib pun bisa tidak lolos karena secara head-to-head, Persib kalah dari Lion. Dalam pertandingan pertama kedua tim berbagi imbang di Bandung, untuk kemudian Persib tumbang 2-3 dari Lion di Singapura. Hasil tersebut memberikan hasil baik untuk Lion ketimbang Persib. Persib sebenarnya punya modal baik jelang pertemuan melawan Bangkok. 2 pertandingan di Liga Domestik Persib mampu melumat lawan-lawannya. Pangeran Biru menang 1-4 di kandang Madura United, dan kemarin sukses menumbangkan pemuncak klasemen Borneo FC dengan skor 3-1. Kapten Persib Mark Klok percaya dengan kapasitas dan spirit bangkit timnya seperti yang ditunjukkan saat mengalahkan Borneo FC 3-1. Klok menegaskan kemenangan atas Borneo FC menjadi hasil yang sangat penting. Dengan tambahan 3 angka, Persib bisa memangkas jarak poin dengan Borneo FC dan Persija Jakarta yang berada di atasnya. Ini pertandingan yang penting untuk Persib dan Bobotoh. Kita tahu ada di mana dan ditambah dengan jadwal yang padat. Saya bangga dengan prestasi ini, dengan kemenangan dan permainan hari ini, kata Klok. Alveandra Dewangga lolos evaluasi paruh musim, sempat tak layak main untuk Persib, kini ex-kapten PSIS dipagari Boyan Hodak. Pemain Persib Bandung Alveandra Dewangga berpeluang besar bertahan di bursa transfer paruh musim ini setelah apa yang ia tunjukkan di 2 laga terakhir Persib Bandung. Alveandra Dewangga yang disebut-sebut akan dilepas dengan status pinjaman ke klub lain, kini justru tampaknya akan dipertahankan oleh Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak memagari Alveandra Dewangga setelah melihat performanya dalam 2 laga terakhir. Alveandra Dewangga memang tampil beruntun saat lawan Madura United dan Borneo FC, 1 kali bermain penuh dan 1 lagi sebagai pengganti. Sebelumnya nama Dewangga menghadapi start sulit memulai kehidupan di Persib karena tak pernah mendapat tempat. Perlahan ex-kapten PSIS itu mulai masuk ke daftar pemain cadangan pada Oktober 2025 sebelum pada akhirnya mendapat kesempatan bermain. Proses adaptasi Dewangga di Persib tak mudah, hingga Boyan Hodak sempat menyebutnya tak layak bermain untuk Maung Bandung. Sebelumnya dari latihan Dewa belum layak untuk dimainkan, tapi dia berubah. Dia mulai lebih serius di latihan, dan dia adalah pemain bagus. Satu hal adalah dia hanya perlu lebih mengerti. Saat berada di mantan klubnya, PSIS, dia adalah kapten dan pemain terbaik. Tapi ini adalah Persib, tidak mudah untuk bermain, tambahnya. Dengan kepercayaan Boyan Hodak yang diberikan kepada Dewangga dalam 2 laga terakhir, pelatih asal Kroasia itu pun membantah bila sang pemain akan dipinjamkan di paruh musim. Dewangga memang dirumorkan bakal dipinjamkan ke Bali United untuk mendapat menit bermain lebih banyak, atau rumor lain mengaitkan ia akan kembali berseragam PSIS Semarang yang mendapat motivasi tambahan usai berganti pemilik untuk putaran kedua Championship. Namun Boyan Hodak mengatakan tidak masuk akal untuk melepas Alveandra Dewangga saat ini. Itu hanya rumor, dan ada banyak rumor, diajar Boyan Hodak. Saya tidak melihat ada alasan kenapa dia Dewangga harus pergi kemanapun, ujarnya. Selain Dewangga, 2 nama pemain lokal yang disebut-sebut akan dievaluasi adalah kakak beradik yang semakin minim menit bermain, yaitu Rezaldi Hehanusa dan Hamre Hehanusa. Berita lainnya, bursa transfer beberapa pekan lagi akan segera dibuka. Persib terus bergeliat untuk mengevaluasi pemain yang tidak banyak berkontribusi. Terbaru 1 asing sudah Boyan pulangkan, yaitu William Marcelio. 2 asing lainnya yaitu Adam Prizibek dan Berginho kabarnya akan menyusul dicoret.
Lalu bagaimanakah pergerakan bos Persib untuk mencari penggantinya? Mariano Peralta Santer dikabarkan merapat setelah ada perbincangan dengan Boyan Hodak usai laga melawan Borneo. Selain Peralta, ada nama lainnya yang dirumorkan akan masuk bidikan Persib, yaitu Igor Sergeev. Ya, salah satu posisi yang kemungkinan besar menjadi target Persib untuk datangkan pemain baru adalah penyerang depan tengah. Pasalnya saat ini salah satu penyerang Persib, Ramon Tangke, masih kesulitan dan baru mencetak 1 gol di laga terakhirnya. Igor Sergeev merupakan pemain murni dengan tinggi 186 cm dan kekuatannya terletak pada kaki sebelah kiri. Saat ini ia tercatat sebagai pemain dari klub asal negaranya sendiri, yakni Pakator Tashkent, dan kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2025. Artinya, Maung Bandung berkesempatan untuk mendapatkan jasa pemain tersebut secara gratis setelah kontraknya berakhir. Bersama Pakator musim ini, Igor tercatat telah bermain sebanyak 35 kali di semua kompetisi di Uzbekistan. Dari 35 penampilannya tersebut, 25 gol telah dicatatkannya dan 3 assist juga telah dibuatnya. Kabar baiknya, ia juga merupakan pemain berlabel tim nasional. Ia mempertahankan Uzbekistan bahkan sejak masih kelompok umur. Menarik dinantikan, akankah skema transfer ini terjadi atau hanya sebatas rumor? Berita lainnya, kalimat pelecut Boyan Hodak untuk pemain muda Persib, bersiap akan kembali diturunkan jika di latihan tunjukkan performa apik. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak memiliki cara tersendiri mengorbitkan para pemain muda. Juru taktik asal Kroasia itu selalu berani menurunkan pemain muda di atas lapangan demi memberikan mereka kesempatan memperbanyak jam terbang. Salah satunya memasang Fitrah Maulana sebagai starter di posisi penjaga gawang dalam laga kandang melawan Borneo FC. Pemain berusia 19 tahun ini kemudian tampil menjanjikan meski sempat kebobolan pada awal pertandingan. Boyan Hodak mengaku tidak peduli dengan status pemain muda atau tua, lokal maupun asing. Baginya, jika pemain itu siap tampil di lapangan, ia akan diturunkan sebagai starter. Saya pernah katakan, tidak ada pemain muda atau tua. Saya juga tidak peduli pemain asing atau lokal. Saya hanya melihat pemain yang bagus atau tidak, kata Boyan. Selain Fitrah, di laga melawan Borneo, Boyan tak segan menurunkan pemain muda Nazril Alvaro di menit 94 menggantikan Luciano Guakechea. Padahal saat itu Persib sejatinya butuh pemain berpengalaman untuk membendung serangan Borneo. Namun hasilnya ternyata melebihi ekspektasi. Nazril tak hanya mampu menjaga kedalaman, namun juga turun memberikan ancaman yang beberapa kali hampir dikonversi menjadi gol. Kedua pemain ini, Nazril dan Fitrah, sudah siap. Kakang, Robi, dan Beckham sudah siap. Siapapun yang siap akan diturunkan. Mungkin nanti Zul akan hadir di masa depan. Dia adalah pemain yang punya talenta, ungkapnya Boyan. Boyan tak pernah menutup peluang bagi para pemain muda, namun syaratnya mereka harus terus konsisten dalam latihan demi menambah jam terbang. Kalau bisa terus bekerja keras dalam latihan, kami bisa memberikan dia kesempatan. Mereka harus bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan, pungkasnya Boyan. En yosh katta futbolchi mana shu siklda O'tkir Yusupov 39